Pernyataan mengejutkan datang dari Amerika Serikat. Negara itu mengatakan mengharapkan normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel segera. Bahkan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken berharap kesepakatan tersebut pembukaan antara hubungan keduanya terjalin sebelum Presiden Joe Biden mengundurkan diri pada bulan Januari. Hal ini ditegaskan di sela-sela pidato yang mendesak Israel dan Hamas menuntaskan gencatan senjata segera. Apakah rezim negara-negara Arab penolong Israel? Apa buktinya dan bagaimana seharusnya respon dunia Muslim? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat hubungan internasional Bung Budi Mulyana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Baik Bung, dan terkait lagi-lagi Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negeri Antony Blinken masih berharap untuk mencapai kesepakatan normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi. Menurut Anda Bung, apakah ini akan terjadi dan apa target Amerika atas negara-negara Arab tersebut Bung? Ya, salah satu kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah adalah mempertahankan dan menjaga eksistensi institusi Yahudi ya, Israel. Dan tentu eh, berbagai langkah untuk menjaga eksistensi ini menjadi prioritas ya bagi pemerintahan Amerika siapapun yang nanti akan menjadi presidennya gitu. Baik dari Partai Demokrat ataupun dari Partai Republik, itu tidak ada bedanya. Uh, untuk bisa menjaga eksistensi ini kan kalau dalam level tahapan diplomasi suatu negara, ya, maka negara itu harus diakui, diterima ya, dalam pergaulan antar negara sekitarnya. Gitu. Kita tahu kan uh, posisi institusi Yahudi Israel ini di kawasan Timur Tengah adalah negara periferal, negara yang paling berbeda dibanding yang lain. Kawasan dunia Arab, mayoritas Islam, tiba-tiba ada satu negara Yahudi eh, yang berbeda dengan yang lain. Itu yang disebut sebagai periferal, yang paling mencil, yang paling berbeda. Gitu. Sehingga penerimaan dari negara-negara lain di kawasan itu menjadi suatu hal yang penting. Apalagi kemunculan negara ini kan negara yang hadir atas konspirasi dunia internasional. Negara yang secara sejarah negara modern itu tidak dikenal gitu. Karena itu adalah kawasan dunia Islam, kawasan Arab. Sehingga berbicara tentang upaya untuk bisa mendapatkan tahapan diplomasi tertinggi dari suatu negara, pengakuan, itu menjadi suatu hal yang penting bagi Amerika Serikat agar kemudian Israel itu bisa mendapatkan penerimaan dari negara-negara di kawasan tersebut gitu. Sehingga langkah-langkah normalisasi misalkan seperti yang dulu dilakukan oleh Donald Trump di periode sebelumnya itu menjadi hal yang dikampanyekan dan juga terus diuji cobakan. Bahkan uh, Joe Biden ini kan berusaha setidaknya memberikan apa semacam bukti keberhasilan kepemimpinan dia ya dalam mewujudkan eksistensi Zionis Yahudi ini gitu sehingga sampai akhir masa jabatan dia di tahun ini dia mentargetkan pemerintahannya itu agar ya bisalah mendapatkan satu tambahan negara yang melakukan normalisasi hubungan ya, dengan institusi Yahudi di kawasan Timur Tengah dan itu akan sangat fenomenal ketika yang berhasil melakukan normalisasi itu adalah negara Arab Saudi. Kenapa? Karena uh, Arab Saudi itu kan suka tidak suka mau tidak mau dianggap sebagai apa sentral ya sebagai uh, core ya dari dunia Islam tempat uh,
sucinya umat Islam ada di sana, kiblatnya umat Islam ada di sana, pusat perhatian umat Islam ke negara tersebut. Sehingga kalau itu bisa menormalisasi hubungan dengan institusi Yahudi, ini adalah kemenangan yang luar biasa bagi pemerintahan Biden. Itu Mas Angga. Dan terkait lagi-lagi pernyataan dari Menteri Luar Negeri Amerika Blinken ini untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza demi solusi. Menurut Anda, Bung, apakah ini akan terjadi dan apakah Hamas perlu menerima gencatan senjata tersebut, Bung? Ya, itu menjadi tantangan ya bagi Amerika Serikat agar targetnya tercapai. Memang juga bergantung kepada situasi konflik yang terjadi di Palestina gitu. Rancangan normalisasi itu kan sudah dirancang sebelum peristiwa 7 Oktober yang akhirnya meningkatkan eskalasi eh, konflik di Palestina ya, baik serangan dari Hamas ataupun juga serangan balik dari institusi Yahudi yang luar biasa lebih kejam ya, sampai sekarang mensyahidkan lebih dari 40.000 warga Palestina baik di Gaza ataupun di tepi barat gitu. Walaupun sekarang mengalami semacam apa namanya peredaan, tetapi tetap konflik itu terus berlangsung ya, pengeboman terus dilakukan oleh Zionis, sehingga gencatan senjata itu dianggap sebagai salah satu solusi sementara agar cita-cita normalisasi itu bisa lebih masuk dulu gitu, tinimbang kemudian konsentrasi untuk menyelesaikan konflik di Gaza Palestina gitu. Makanya kemudian didorong gencatan senjata itu terjadi, apalagi pihak Hamas kan juga sedang melakukan konsolidasi internal pasca syahidnya Ismail Haniyeh ya. Dan ini juga menjadi PR besar buat Hamas agar kemudian bisa mengkonsolidasikan organisasinya ke dalam gitu, sehingga walaupun saya yakin kepemimpinan Hamas ini kan kepemimpinan yang sudah dipersiapkan gitu ya, tidak kemudian seperti ayam kehilangan induknya ketika kehilangan pemimpinnya syahidnya ya, Ismail Haniyeh gitu. Tapi untuk bicara gencatan senjata, apalagi dengan tipikal dari pemimpin Hamas yang baru sekarang yang memang lahir dari faksi yang memimpin aktivitas jihad di lapangan, tentu ini menjadi tantangan gitu ya. Terlebih tadi Amerika punya targetan, dia ingin melakukan normalisasi hubungan dengan salah satu negara di kawasan, tetapi terkendala dengan situasi yang terjadi di Palestina saat ini. Itu Mas Andi. Si Dimit. Baik, Bung Budi, terkait bulan Agustus lalu dikabarkan Perdana Menteri Pakistan mengatakan laporan terbaru PBB yang mengerikan dengan bukti-bukti baru genosida di Gaza. Kemudian juga entitas kejahatan Yahudi ini sudah dimulai tahun 1948 hingga kini, jauh sebelum laporan itu dirilis. Menurut Anda, Bung Budi, apakah para penguasa Muslim sejatinya tidak tertarik untuk mengakhiri kejahatan mengerikan Zionis ini, dan mengapa mereka hanya mengeluarkan pernyataan, statement-statement seolah-olah mereka khawatir tentang Muslim Palestina, Bung? Ya, itu yang kita prihatin ya. Apa ya, kalau bahasa retorisnya, seberapa banyak lagi korban yang dibutuhkan untuk bisa mengetuk hati para pemimpin dunia Islam. Harus seberapa kejam lagi Zionis Yahudi ini sehingga membuat para pemimpin umat Islam yang ada khususnya di kawasan Timur Tengah itu bisa bergerak membantu saudara-saudaranya di Palestina dengan bantuan yang real, yang nyata gitu ya. Karena inilah serangan senjata, pengeboman dan seterusnya, harusnya kan bantuan pun juga bantuan yang sifatnya fisikal gitu, bukan hanya sekedar
bantuan, yaitu bantuan yang bisa mengurangi ya, bantuan kemanusiaan itu bantuan yang bisa mengurangi penderitaan, tetapi itu tidak menyelesaikan masalah. Terlebih tadi disebutkan ya, apa yang dilakukan oleh institusi Yahudi ini kan bukan suatu hal yang baru ya. Kita tidak bisa membaca pasca 7 Oktober tahun lalu, tetapi ini sudah terjadi sejak eksistensi Zionis ini muncul tahun 48, bahkan sebelumnya ketika memang Barat merancang berdirinya negara Zionis pasca kekalahan kekhilafan Turki Utsmani di Perang Dunia Pertama gitu. Dan kekejaman-kekejaman, penindasan-penindasan, pengambil alihan aset dan hak dari umat Islam di Palestina itu terus terjadi. Dan tadi kembali dunia Islam ini seolah-olah tidak berdaya gitu ya. Dulu mungkin awal-awal masih bisa melakukan serangan-serangan, tetapi perang Arab di tahun 48 gitu ya. Kemudian perang yang terjadi di tahun 67 itu kan alih-alih kemudian mengusir entitas Zionis, tetapi justru malah mengokohkan mereka karena memang peperangan itu juga peperangan yang penuh dengan tipu muslihat gitu ya, penuh dengan rekayasa yang justru malah memperkokoh dan memperkuat eksistensi dari institusi Yahudi ini di dunia internasional gitu. Tidak ada kesungguhan yang dilakukan oleh dunia Islam, khususnya para pemimpin-pemimpinnya untuk bisa mengakhiri eksistensi dari institusi Yahudi ini. Menurut saya persoalannya adalah memang tidak ada kemauan dari mereka, karena mereka adalah bagian dari tipu muslihat yang dilakukan oleh Barat untuk mempertahankan eksistensi institusi Yahudi ini. Karena yang disuarakan itu kan ya titik mentoknya adalah two state solution ya. Ya terima saja institusi Yahudi ini dan diharapkan bisa berdampingan bersama Palestina sebagai sebuah bangsa. Padahal sejarah menunjukkan bahwa tidak sah keberadaan negara institusi Yahudi ini gitu, karena dia negara yang dicangkokkan, yang dibikin di tanah dunia Islam, di tanahnya bangsa Palestina. Orang-orangnya didatangkan dari orang-orang Yahudi yang terdiaspora, yang mereka kemudian mengambil alih tanah-tanah yang dimiliki oleh umat Islam di sana gitu. Sehingga sebenarnya kalau kita melihat secara historis tidak ada aspek legalitas hukum untuk bisa menerima keberadaan negara ini. Cuman masalahnya adalah ini adalah bagian dari konspirasi internasional. Ini adalah bagian dari hegemoni Barat untuk bisa menanamkan kepentingannya khususnya di Timur Tengah, terlebih dalam menghadapi dunia Islam, karena memang Timur Tengah adalah dunia Islam gitu. Jadi memang uh, kita tidak bisa berharap banyak ya terhadap para penguasa-penguasa dunia Islam yang bertipikal semacam ini. Bahkan mereka menerima eksistensi Zionis ini dan normalisasi sehingga bisa hidup berdampingan gitu. Uh, Maka dalam pandangan saya memang harus ada uh, pemikiran yang lebih mendasar lagi ya terkait dengan persoalan di Palestina ini, yaitu bagaimana kita bisa betul-betul menghadirkan sebuah kekuatan yang menghilangkan hegemoni dunia Barat ya di kawasan Timur Tengah, sehingga nanti juga bisa menghilangkan eksistensi Zionis Yahudi. Artinya ini memang bukan sekedar interaksi antar negara di dunia Islam, tapi ini adalah bicara tentang konstelasi global, bicara bagaimana umat Islam bisa berkiprah di level global ya, bagaimana kepentingan-kepentingan di level global ini bisa kemudian ditantang gitu, dan itu yang semestinya dimunculkan ya dengan menghadirkan sebuah negara selevel Amerika Serikat, negara adidaya yang memang lahir dari dunia Islam, yang itulah yang nanti akan menjadi rival ya di dunia internasional, di kancah global, sehingga dia bisa membawa kepentingan dunia Islam. Salah satunya adalah mengembalikan hak-hak bangsa Palestina dan menghilangkan eksistensi dari Zionis Israel. Itu Mas. Baik, jadi kira-kira terobosannya seperti itu ya Bung Budi untuk menyetop Israel sebagai suatu penjahat.
Ya, secara historis harus seperti itu karena ini persoalan Palestina ini adalah persoalan yang lahir dari perubahan konstelasi internasional, perubahan konstelasi global, dan dia akan bisa selesai ketika konstelasi global itu kembali diambil alih oleh dunia Islam. Dan itu tidak bisa tidak, maka umat Islam butuh sebuah negara adidaya yang bisa uh, menghegemoni, mengalahkan Amerika Serikat dalam kontestasi di dunia internasional, sehingga dia bisa menjadi semacam perisai, menjadi sebagai pelindung dari dunia Islam, uh, tidak hanya Palestina tentunya, tetapi juga berbagai persoalan yang ada di dunia Islam di tempat lain yang di situ memang lahir dari berbagai konspirasi internasional, itu bisa kemudian dilindungi oleh adidaya Islam. Sebagaimana dulu misalkan pada masa kekhilafahan Turki Utsmani, bagaimana dengan tegas ya Khalifah Abdul Hamid yang kedua itu menolak segala intervensi terhadap apa yang menjadi tanggung jawab dia sebagai uh, khalifah ya, sebagai pemimpin dari dunia Islam, tentu pemimpin yang memimpin sebuah negara yang punya kekuatan global. Kalau sekarang para pemimpin dunia Islam yang terpecah-pecah menjadi negara-negara bangsa yang kecil-kecil, kita lihat sendiri, mereka tidak punya keberanian, tidak punya kemampuan, ya, tidak punya kapabilitas untuk bisa menunjukkan kepemimpinan itu. Karena mereka sendiri bisa jadi diangkat jadi pemimpin karena memang bagian dari antek kapitalisme global Amerika Serikat. Sehingga tugasnya adalah mengikut, membebek terhadap apa-apa yang dibawa oleh Amerika Serikat. Itu Mas. Baik, jasa kalau Bung Budi untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Jadi tadi solusinya memang perlu adanya tatanan dunia muslim yang juga memimpin secara global ya Bung Budi untuk mengentaskan permasalahan genosida Israel terhadap saudara sama muslim kita di Palestina, dan juga tadi yang Bung Budi sampaikan persoalan lainnya di seluruh dunia perihal dunia muslim. Jazakallah sekali lagi Bung Budi, mudah-mudahan Bung Budi senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, dukung dengan support, like dan subscribe channel kesayangan kita Hilafah News. Saya Anggi Suharnadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.